Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-164 dan 165 dari surah Al-An'am, yaitu dua ayat terakhir dari surah Al-An'am. Berarti dua ayat ini adalah sebagai penutup dari surah yang ke-6 tertibnya di dalam Al-Quran. Jadi apabila kita lihat tertib atau urutan surah-surah Al-Quran dari awal yang jumlahnya 114 surah, surah Al-An'am ini adalah pada urutan yang ke-6. Setelah ini akan diiringi pula, akan diikuti pula oleh surah Al-A'raf. Di penghujung surah Al-An'am, sebelum masuk ke surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya, bahwasanya dirinya adalah yang berkuasa di dunia dan yang berkuasa di hari akhirat. Dan apabila dunia itu adalah sebagai ujian bagi manusia, maka akhirat itu pula adalah sebagai tempat manusia dibalas nantinya. Maka apabila kita lihat dua ayat yang terakhir yang akan kita kaji ini, supaya terarah pengajian, kita letakkan judul yaitu pembalasan di akhirat kelak adalah berdasarkan ujian di dunia ini. Apabila kita berhasil dalam ujian hidup di dunia ini, maka nanti balasan yang akan kita terima di akhirat adalah balasan kebaikan, yaitu berupa kenikmatan hidup di dalam surga. Tetapi apabila gagal dalam ujian hidup di dunia ini, maka nanti di hari akhirat akan diberikan pembalasan, yaitu penderitaan atau siksaan di dalam neraka. Dua saja nanti ketika di akhirat, yaitu kalau tidak di dalam surga, di dalam neraka. Dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang ujian hidup ketika di dunia ini, berkaitan dengan Allah. Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Akankah manusia itu berhasil dalam ujian menuhankan Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah, atau gagal dalam ujian sehingga menyekutukan Allah? Itu adalah ujian. Kemudian juga manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Allah ciptakan manusia di bumi ini
sebagai khalifah. Nanti kita akan terangkan makna khalifah. Akankah manusia itu berhasil sebagai khalifah, yaitu yang menjalankan hukum Allah di muka bumi ini, ataukah yang mengikuti kehendak hawa nafsu ketika menjalani hidup di dunia ini? Nah, kemudian yang ketiga, manusia ini tidak diberikan pemberian yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia menerima pemberian yang berbeda-beda. Ada yang dilebihkan dalam perkara harta benda, kekuatan, dan lain sebagainya. Maka pemberian-pemberian yang lebih itu, sebahagian dilebihkan dari yang lainnya, ia adalah juga sebagai ujian. Akankah manusia itu bersyukur kepada Allah, ataukah manusia itu kufur dan tidak mensyukuri Allah yang memberikan pemberian tersebut? Ini adalah 3 ujian yang akan kita kaji pada malam hari ini dari 2 ayat terakhir dari surah Al-An'am, yang ujian tersebut akan menentukan nasib seseorang di hari akhirat sebagai hari pembalasan. Berhasil dalam ujian hidup di dunia ini dapat balasan kebaikan, gagal dalam ujian hidup di dunia ini maka akan mendapatkan azab dan siksaan. Maka untuk menentukan diri kita di akhirat kelak adalah sekarang, ketika kita di dunia ini. Kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya jelas bahwasanya ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, karena ayat yang sebelumnya Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Telah diterangkan bahwasanya Allah adalah yang memberi petunjuk kepada Rasulullah, yaitu petunjuk berupa agama Islam, agama yang benar, agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang menyekutukan Allah, tetapi ia adalah seorang hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik bahwasanya baginda dalam beribadah kepada Allah, dalam salat, kemudian apabila menyembelih sembelihan itu adalah dengan menyebut nama Allah. Hidup baginda, mati baginda adalah dipersembahkan untuk Allah. Ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah. Nah, telah diterangkan sebelum ini tentang Allah yang memberi petunjuk dan yang diibadati. Maka selanjutnya pula diterangkan pula tentang Allah. Siapa itu Allah? Maka diterangkan Allah itu adalah yang berkuasa di akhirat, sebagaimana juga adalah yang berkuasa di dunia ini. Apabila dunia ini sebagai waktu yang ditempuh untuk menjalani ujian, maka nanti akhirat adalah masa yang akan dijalani untuk menerima pembalasan. Nah, inilah dia pembahasan kita pada kesempatan ini dan kaitannya dengan ayat sebelumnya. Apa perlunya kita menyampaikan ayat yang sebelumnya? Untuk menjelaskan bahwasanya ayat Al-Quran itu adalah satu kesatuan. Karena kita tidak dapat menjelaskan ayat ini sekali duduk, mesti dengan berkali-kali pertemuan, dan boleh jadi pertemuan yang lalu itu kita sudah tak ingat lagi. Maka perlulah di awal ini kita mengingatkan kembali, ini yang kita sampaikan dahulu, oh ini kaitannya dengan yang sekarang. Maka nampaklah Al-Quran sebagai satu kesatuan, Al-Wihdah Al-Mawdu'iyah, yaitu kajiannya menyatu seperti rantai. Rantai itu tak nampak mana pangkalnya, mana ujungnya, karena antara satu mata rantai itu, antara satu dengan yang lainnya terikat, tak nampak mana pangkalnya, mana ujungnya. Begitu juga ayat Al-Quran ini, tak nampak mana pangkalnya, mana ujungnya, karena satu kesatuan. Akhir dari Al-Quran, minal jinnati wan nas, ada kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, satu kesatuan. Ujung dari surah Al-An'am pada malam hari ini akan kita lihat pula nanti kaitannya pada pengajian masa yang akan datang, pengajian berikutnya, dengan awal surah Al-A'raf. Meskipun surahnya lain, tetapi pembahasannya adalah berlanjut, berterusan, dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya.
Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, namun kita akan membaca ayat yang akan kita tafsirkan terlebih dahulu dengan mengharapkan keberkahan dari sisi Allah. Karena dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, satu huruf yang kita baca akan diberikan balasan kepada kita 10 kebaikan, dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan lagi sehingga Allah berikan kepada kita kebaikan berupa mudahnya kita memahami kandungan ayat, kemudian nanti akan mendapatkan pertolongan pula ketika kita mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita ingin ayat ini sebagai petunjuk dan pedoman di dalam hidup kita. Dan tak ada lagi di sana ada petunjuk dan pedoman yang lain. Karena petunjuk dan pedoman itu hanyalah yang datang dari sisi Allah yang maha mengetahui tentang diri kita, tentang kehidupan kita. Maka mudah-mudahan dengan pembahasan demi pembahasan yang kita lalui ini akan terus menambah pengetahuan dan keyakinan kita ketika kita menjalani hidup di dunia ini, sehingga kita berbekal dan nanti ketika di hari akhirat kita pun berbangga dengan apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami dengan Al-Quran ketika kami hidup di dunia dahulu, sehingga sampailah kami sekarang ke surga ini. Andaikan Allah tidak menunjuki kami dengan Al-Quran dahulu, tak sampai kami ke surga ini. Kita menjadi sukacita disebabkan karena kita sampai ke tujuan, yaitu surga, berkat atau dengan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi hidup kita ketika di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Allah berfirman, Qul aghairallahi abghi rabba. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Kepada siapa dikatakan? Kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kalau dahulu kepada orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah, karena ayat ini turunnya di kota Mekah. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. A ghairallahi, apakah ghairallah, selain Allah? Apakah selain Allah? Abghi, aku akan mencari Rabban, Tuhan. Nah, ini terjemahan secara harfiah. Tapi apabila kita susun dengan baik, maka kita akan menyusun dalam bahasa kita. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Apakah aku akan mencari selain Allah sebagai Tuhan, atau Tuhan selain Allah? Wa huwa rabbu kulli syai'. Wa huwa, padahal dia, karena wa di sini wawul hal, padahal ia, huwa dia, Allah Subhanahu wa taala, Rabbu, Tuhan, kulli syai', segala sesuatu. Tuhan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan manusia, Tuhan jin, dan seterusnya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Wala taksibu, dan tidaklah melakukan atau berusaha, tetapi ini kaitannya adalah dengan dosa yang dilakukan.
Dan tidaklah melakukan kullu nafsin, setiap diri atau tiap-tiap diri. Dan tidaklah tiap-tiap diri itu melakukan dosa illa alaiha, illa kecuali alaiha, atasnya. Artinya kecuali atasnya. Atasnya ini adalah dia sendiri yang menanggung ke atas dirinya sendiri akibat dari dosa yang telah ia lakukan itu. Apa yang akan dia tanggung? Siksa atau azab. Dan tidaklah tiap-tiap diri yang melakukan dosa kecuali dia sendiri yang akan menanggungnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, wala taziru waziratun, wala taziru, dan tidak akan menanggung beban, waziratun, seorang yang berdosa, wizra, dosa, ukhra, orang lain. Dan tidaklah seorang yang berdosa itu akan menanggung dosa orang lain. Bermana ini adalah lanjutan sebagai penekanan dari ayat atau perkataan yang sebelumnya. Thumma ila rabbikum marji'ukum, thumma, kemudian, ila rabbikum, kepada Tuhanmu, marji'ukum, tempat kembali kamu, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, fayunabbi'ukum, dan atau maka atau lalu Allah memberitahukan kepadamu, bima kuntum, disebabkan apa-apa yang dahulu kamu, fihi, di dalamnya, takhtalifun, berselisih. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepadamu tentang apa-apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, ini kalau sudah kita modifikasi ke dalam bahasa kita. Kita ulang dari pangkal ayat. Katakanlah wahai Muhammad, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Allah Tuhan segala sesuatu, dan tidaklah setiap diri itu melakukan dosa melainkan dia sendiri yang akan menanggungnya, dan tidaklah setiap orang yang berdosa itu akan menanggung dosa orang yang lainnya. Kemudian kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu, dan akan memberitahukan kepadamu apa-apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ayat berikutnya, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardh, wa huwa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'alakum, yang menjadikan kamu, khalaifal ardh, khalifah di muka bumi. Ada yang mengartikan khalifah ini sebagai penguasa, ada yang menggantikannya sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, wa rafa'a, dan dialah Allah yang mengangkat, ba'dakum, sebahagian kamu, fawqa ba'din, sebagian yang lain, maknanya atas sebagian yang lain, darajat, beberapa derajat, liyabluwakum fima atakum, liyabluwakum, untuk menguji kamu, fima atakum, dalam perkara apa-apa yang Allah telah berikan kepadamu. Apa yang telah Allah berikan kepadamu? Kekuatan badan, kekuatan akal fikiran, kekuatan hati, kekayaan, kedudukan. Nanti kita akan terangkan. Semua itu adalah sebagai ujian. Inna rabbaka sari'ul iqab, inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, sari'ul iqab, amat cepat siksaannya, wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, laghafur, sungguh maha pengampun, rahim, maha penyayang. Kita baca dari pangkal ayat. Dan dialah Allah yang telah menjadikan kamu sebagai khalifah di permukaan bumi, dan mengangkat sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk menguji kamu tentang apa-apa yang telah Dia berikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu maha cepat siksaannya, dan dialah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
Dari terjemahan ini, maka yang akan kita bahas nanti adalah berkaitan tentang Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah yang merupakan Tuhan yang sebenarnya, yang berkuasa di dunia dan yang berkuasa di akhirat. Yang berkuasa di dunia yaitu yang mencipta manusia, mengatur manusia, memberi rezeki kepada manusia, yang memenangkan manusia, yang mengalahkan manusia, yang memuliakan manusia, yang memuji, yang menghinakan manusia, yang berkuasa dan yang mengatur tentang kehidupan manusia dan alam semesta ini. Dialah Allah yang merupakan Tuhan yang sebenarnya. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya hidup di dunia adalah sebagai ujian, maka Allah yang berkuasa di akhirat nanti akan memberikan balasan ke atas manusia yang diuji ketika di dunia. Apabila manusia itu berhasil dalam ujian, maka Allah berikan balasan kebaikan. Apabila gagal dalam ujian, maka nanti Allah akan berikan siksaan. Semua akan kembali kepada Allah. Jadi ayat ini menerangkan tentang Allah. Kemudian juga ayat ini menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Kemudian menciptakan manusia, kemudian sebahagian mereka itu ditinggikan beberapa derajat dari sebahagian yang lain. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang berkuasa di dunia ini dan berkuasa di akhirat nanti. Karena hidup di dunia adalah sebagai ujian, maka manusia di antara dua. Apabila gagal dalam ujian, Allah amat cepat siksaannya. Itu adalah ancaman, peringatan. Dan apabila manusia berhasil dalam ujian, maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah sebagai yang menyenangkan dan menggembirakan manusia. Karena Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang akan memasukkan orang-orang yang berhasil dalam ujian hidup di dunia ini ke dalam surganya. Inilah dia dua ayat. Yang kedua dua ayat ini apabila kita perhatikan tertumpu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menerangkan tentang Allah, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah supaya menyampaikannya kepada orang-orang musyrik. Wahai orang-orang musyrik, jangan lagi kamu menyekutukan Allah dengan menyembah selain Allah, karena Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Nah, itulah dia pesan yang ada di dua ayat yang kita pelajari ini. Maka pelajaran yang berguna bagi kita hari ini adalah pastikan hidup kita ini hanya menuhankan Allah saja dalam setiap hidup yang kita jalani ini. Umpamanya mulai dari bangun pagi kita beribadah hanya kepada Allah, hanya karena Allah. Kemudian kita mencari rezeki karena Allah. Kita bawa rumah tangga keluarga kita karena Allah. Hidup kita, mati kita karena Allah. Kita berjuang karena Allah. Kita berkorban karena Allah. Semua adalah karena Allah. Tidak karena kepentingan duniawi, tidak karena ingin dipuji oleh manusia umpamanya, atau ingin mendapatkan kekayaan, kedudukan. Tidak. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, hidup kita di dunia ini adalah sebagai tunduk dan patuh kepada Allah yang telah menciptakan kita. Dan ketika Allah menciptakan kita ini di muka bumi sebagai khalifah, maka kita tunduk dan patuh kepada Allah sebagai khalifah Allah di permukaan bumi dengan menjalankan petunjuk Allah. Pastikan semua yang kita buat berdasarkan petunjuk Allah, semua tanpa terkecuali. Dalam mencari rezeki kita mengikuti petunjuk Allah. Dalam ekonomi, ketika mengatur masyarakat, maka kita pun mengikuti petunjuk Allah dalam berpolitik. Kemudian dalam berhubungan antara sesama manusia, bersosial umpamanya, berkomunikasi, berinteraksi, muamalat, itu pun juga mengikuti petunjuk Allah. Nah, dengan demikian maka mudah-mudahan kita berhasil dalam ujian hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ujung
dari surah Al-An'am ini. Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dengan ampunan dan kasih sayangnya akan memasukkan kita ke dalam surganya. Ini adalah ujung dari pengharapan kita. Jadi ujung pengharapan seorang yang beriman adalah untuk masuk surga. Dunia ini mau kita tinggalkan. Berapa lama lagi kita akan tinggal di dunia ini? Kalau umurnya sudah 70-80 tahun, atau tak lama lagi itu. Ya, bukan orang yang muda pula merasa akan lebih lama tinggal di dunia ini. Tidak, karena boleh jadi yang muda pun lebih dahulu dari yang tua. Tetapi yang tua itu tidak akan mungkin lebih lama lagi dari yang muda. Apa sebab? Sebab telah ditetapkan bahwasanya usia manusia pada hari ini diperkirakan hanya 70-80 tahun. 90 tahun itu sudah bisa dihitung dengan jari. 100 tahun itu sudah langka manusianya. Sudah tak berapa banyak lagi. Kebanyakannya 60, 70 sudah meninggal dunia. Berarti yang mesti kita perhatikan bukan dunia yang akan ditinggalkan, tetapi akhirat yang akan kita lalui. Dan kita akan menjalani akhirat untuk selama-lamanya. Maka apabila kita ingin berbekal, berbekallah pada hari ini sebelum kematian tiba. Kalau sudah mati ingin kembali lagi ke dunia untuk menebus diri, itu adalah mustahil, sia-sia. Dan nanti akan menyesal kemudian tidak ada gunanya. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'." Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Nah, kata kul ini sudah ada juga dalam ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-162. Qul inna salati wa nusuki. Sebelumnya juga ada ayat yang ke-161. Qul innani hadani rabbi. Jadi ada kul. Ada 3 kul di 5 ayat terakhir surah Al-An'am. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan ini 5 ayat terakhir ini yang awalnya diawali dengan kul ini adalah ayat satu kesatuan yang menerangkan tentang pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah. Ini yang penting dalam hidup. Allah. Ada Allah bernilai hidup. Tak ada Allah dalam hidup tidak bernilai hidup. Ada Allah dalam mencari rezeki bernilai hidup dalam mencari rezeki. Tak ada Allah dalam mencari rezeki sia-sia. Pagi-pagi belum matahari terbit sudah pergi mencari rezeki. Pulang-pulang sudah terbenam matahari. Habis 1 siang dalam mencari rezeki. Tetapi tidak ada sedikit pun mengingat Allah dalam mencari rezeki. Tidak berniat karena Allah dalam mencari rezeki, maka sia-sia. Mungkin dapat harta banyak berlimpah, tetapi akan sia-sia, sebab semua itu tidak akan ada manfaatnya di hari akhirat kelak. Karena yang akan bermanfaat di hari akhirat kelak apabila manusia ketika hidup di dunia ini menjalani hidup dengan keimanan, dan berdasarkan keimanan itu ia beramal saleh dalam mencari rezeki, berumah tangga dan lain sebagainya. Jadi perkara adalah perkara yang penting, dan banyak manusia hari ini Allah itu betul yang dia tak peduli. Banyak pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang pekerjaan itu sebenarnya bertentangan dengan petunjuk Allah, yaitu berjual beli dengan cara menipu, mengurangi timbangan. Terjun dalam dunia politik juga begitu, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan tipu muslihat, dengan olok-mengolok, keji mengeci, jatuh menjatuhkan. Kemudian di dalam berinteraksi, bermuamalat, bukannya berkasih sayang, tetapi malah dengki mendengki, benci membenci, berselisih dan lain sebagainya. Ini tidak mengingat Allah di dalam menjalani hidup. Nah, orang yang seperti ini gagal dalam ujian hidup. Allah. Maka Allah mesti diingat sepanjang masa, ketika berdiri, ketika duduk,
dan ketika berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam dalam hidup adalah orang yang berzikir kepada Allah setiap saat, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Kita ini satu di antara tiga. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Tak ada lagi yang lainnya. Kita manusia. Ada di antara kita yang terbang? Tidak ada. Jadi mengapa Allah sebut yang tiga ini? Karena yang tiga inilah dia keadaan yang kita lalui di dalam hidup ini. Artinya dalam setiap keadaan ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang Allah inilah disebut di penghujung surah Al-An'am ini supaya manusia tidak lepas dari petunjuk Allah, tidak tersesat sehingga menjadi korban dari syaitan yang terkutuk. Karena syaitan yang terkutuk memanggil-manggil manusia untuk menyimpang dari jalan yang lurus, sehingga manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini. Ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, karenanya qul yang ketiga ini. Aghairallahi abghi rabba. Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Apakah? Nah, kata apakah ini kata yang digunakan untuk bertanya, yang tujuannya bukan untuk menjawab sebenarnya. Tetapi tujuan penggunaan kata apakah bentuk bertanya di sini, ulama tafsir menyebutkan ini adalah untuk menerangkan keheranan. Heran, mengherankan perbuatan kamu ini wahai orang-orang musyrik, yaitu kamu mencari Tuhan selain Allah. Apakah aku akan mencari Tuhan pula selain Allah seperti yang kamu lakukan? Oh, tidak. Apa sebab selain Allah itu bukan Tuhan. Wa huwa rabbu kulli syai'. Padahal dialah Allah itu Tuhan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu, patung yang kamu sembah, berhala yang kamu sembah, itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Apabila ia adalah ciptaan Allah, maka dia bukan Tuhan, karena Tuhan itu sifatnya sempurna, mencipta. Kalau ciptaan itu dicipta, setiap yang dicipta itu tak punya sifat sempurna, sebab dicipta. Yang mencipta yang punya sifat sempurna, yang dicipta tak punya sifat sempurna. Maka saya tidak akan mencari Tuhan selain Allah, karena Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Kalau kamu menetapkan selain Allah seperti patung itu sebagai Tuhan, maka aku tidak akan melakukannya, sebab akal sehat tidak dapat menerimanya. Maka mengherankanlah kamu, bagaimana kamu ini wahai orang musyrik menjadikan patung itu sebagai Tuhan selain Allah. Mengherankanlah, apakah kamu? Nah, bermakna kata apakah di sini menerangkan keheranan. Kalau dibawa kepada diri baginda yang akan menyampaikan, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, yang Allah itu adalah Tuhan segala sesuatu? Oh tidak, aku tidak akan lakukan. Kamu melakukannya, maka yang kamu lakukan ini betul-betul mengherankan, karena tidak masuk ke dalam akal fikiran sehat. Orang sehat tak akan buat perbuatan seperti kamu ini, yaitu perbuatan menyekutukan Allah. Jadi orang-orang musyrik ini orang pandai atau orang bodoh ini? Orang bodoh. Tapi disebut bodoh tak mau pula. Padahal bodoh sekali. Macam mana menyembah patung yang dibuat. Ada di Indonesia bagian timur sana, buat patung besar sekali, patung paling besar. Kemudian kumpullah manusia. Kononnya di ujung tahunnya akan berkumpul di sana ramai-ramai dan mengeluarkan dana yang banyak. Di depan patung yang melihat, tidak mendengar, tidak, dan tak punya kuasa apa-apa, kemudian meminta kepada yang tidak berdaya. Akal yang mana yang dipakai sehingga membenarkan perkara ini? Tak ada. Akal orang yang sehat tidak akan mungkin sampai ke perbuatan yang seperti ini. Maka mengherankanlah. Nah, apakah di pangkal ayat ini adalah perbuatan
yang mengherankan, menunjukkan perbuatan yang dilakukan itu perbuatan yang mengherankan. Dan sekaligus apakah ini disebut al-istifham al-inkari? Jadi boleh juga al-istifham at-ta'ajjubi, menerangkan ketakjuban, keheranan. Kemudian juga boleh juga al-istifham al-inkari, mengingkari, tak betul lah perbuatan kamu ini, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lainnya, atau menyekutukan yang lain itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu hanya satu, tak mungkin dua, tidak akan mungkin yang lain itu sebagai Tuhan juga, karena yang lain itu semuanya adalah ciptaan Allah. Maka apakah aku akan mencari Tuhan pula selain Allah seperti yang kamu lakukan? Oh tidak, aku mengingkari apa yang kamu lakukan itu. Maka kata apakah di sini sebagai pengingkaran. Maka bentuk pertanyaan ini disebut bentuk pertanyaan pengingkaran, al-istifham al-inkari. Sama juga seperti kita, umpamanya ada orang yang mengambil harta orang lain dengan cara menipu, maka kita pula mengatakan, apakah saya akan mengambil harta orang lain dengan cara menipu pula? Nah, pertanyaan seperti ini, apakah saya akan mengambil harta orang lain dengan cara menipu pula seperti yang awak lakukan itu? Oh tidak, ini namanya pengingkaran. Bukan untuk dijawab oleh orang tersebut, tidak, untuk menerangkan bahwasanya apa yang dia buat itu adalah salah, kita ingkari. Wa huwa rabbu kulli syai', dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah rabbu kulli syai', Tuhan segala sesuatu. Kalau disebut kata Tuhan, Rabb, bermakna kaitannya adalah Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur. Jadi apabila Rasulullah menyampaikan, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Sementara Allah itulah Rabbku, Allah itulah Tuhanku, yang menciptakanku Allah, yang memberikan rezeki kepadaku Allah, yang memberikan kekuatan badan kepadaku Allah, yang memberikan kekuatan akal kepadaku Allah, yang memberikan ilmu kepadaku Allah. Kemudian apabila Allah yang memberikan segala sesuatu, kemudian saya menyembah selain Allah pula, oh saya tak akan lakukan yang seperti itu. Ini maknanya. Di sini nampak gagahnya kita sebagai orang beriman, karena kita hanya mengagungkan Allah. Tapi di saat kita pindah pengagungan itu kepada selain Allah, disinilah malapetaka itu bermula. Mulai di sinilah malapetaka itu. Sehingga banyaklah Tuhan-Tuhan yang disembah sekarang ini selain Allah. Ada jin yang disembah, ada manusia yang disembah, ada apa lagi yang disembah? Ada kehendak hawa nafsu sendiri yang disembah. Disembah maknanya yang diikuti, yang dipatuhi. Apabila ada di sana perintah selain Allah, perintah selain Allah itu yang diikuti, bermakna telah menuhankan selain Allah. Karena yang berhak memerintah siapa? Hanya Allah. Yang berhak melarang hanya Allah. Perintah larangan kaitannya dengan kepatuhan. Kepatuhan itu adalah ibadah. Ibadah itu hanya dipersembahkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan tidaklah setiap diri itu yang melakukan dosa kecuali dia sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Dia yang buat, dia yang tanggung. Dia yang melakukan kemaksiatan, yang dengan bermaksiat itu dia berdosa, maka setiap yang berdosa akan disiksa, maka dialah yang akan menanggung siksanya, bukan orang lain. Si bapak yang berdosa, si bapak yang menanggung siksa. Anak yang berdosa, anak yang menanggung siksa. Bukanlah dosa anak ditanggung oleh bapak atau dosa bapak ditanggung oleh anak. Tidak, masing-masing yang berdosa dia yang akan menanggung siksa masing-masing. Berarti kamu wahai orang-orang musyrik, kamu sendiri yang akan menanggung siksamu, maka kasihanilah dirimu, karena tidak ada orang lain
yang akan membantumu, menolongmu. Kamu sendiri yang akan menjalani siksa dengan dirimu sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidak ada setiap dari yang berdosa itu akan menanggung beban dosa orang yang lainnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Artinya siapa yang berdosa, dia sendirilah yang menanggung dosanya itu. Menanggung dosa maknanya menanggung siksa yang terbit, yang datang dari dosa yang telah ia miliki. Kata dosa di dalam ayat ini disebut dengan kata wizrun. Al-wizru taziru, waziratun. Taziru fi'il, waziratun isim fa'il, wizra ini isim masdarnya. Wizrun dosa. Nah, kata dosa dalam ayat ini disebut dengan wizrun. Apa sebab? Sebab wizrun dosa wizrun itu diambil dari kata wazara yang bermakna thaqula, berat. Jadi al-wizru disebut al-wizru, dosa disebut dosa karena ia adalah yang memberatkan. Siapa yang berdosa, dia akan menanggung beban yang berat. Banyak dosa, maka banyaklah beban berat. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insyirah menyebutkan bahwasanya dosa itu sudah dihapuskan dari Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak berdosa, bersih, suci, supaya Rasulullah tidak menjalani beban, tidak menanggung beban. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, wa wada'na anka wizra, dan kami hapuskan semua dosa-dosamu. Maknanya kamu wahai Muhammad tidak berdosa, dijauhkan dari berbuat dosa. Wa wada'na, dan kami hapuskan. Sebenarnya wada'na itu adalah kami jauhkan, kami keluarkan, kami angkat, kami cabut, kami lenyapkan, kami hilangkan dosa darimu sehingga tidak membebankan. Karena ayat berikutnya wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu adalah yang akan memberatkan punggungmu. Biasanya kalau beban itu berat, di mana kita bawa? Di punggung, di belakang ini. Nah, kalau beban itu ringan saja, biasanya kita tenteng begini dengan tangan. Tapi kalau sudah berat betul, tak mampu lagi di tangan, maka dipikul. Dipikul bermakna yang dipikul itulah sesuatu yang berat. Untuk menerangkan bahwasanya dosa itu adalah berat, maka Allah sebut dosa itu adalah yang dipikul di punggung, di pundak, di belakang. Jadi mengapa dosa disebut dosa? Karena dia adalah yang membebankan. Maka orang yang suka bertaubat dan selalu bertaubat, sebenarnya dia adalah ingin menyenangkan dirinya, membuat dirinya menjadi lapang, dadanya lapang, maka nyaman, tenang. Tapi bagi siapa yang berdosa dan terus berdosa dan tidak pernah mau bertaubat untuk menghapuskan dosa, orang seperti ini hidupnya dadanya sempit. Hidupnya semakin sengsara. Kalau kita lihat keningnya itu banyak betul keriputnya, karena selalu susah hati. Kita tanya hari ini bagaimana kabar? Susahlah. Besok kita tanya, susahlah. Tak pernah senang. Apa sebab? Sebab dosa itu yang membuatnya menjadi susah. Apabila ia mau bertaubat, Allah hapuskan dosa, karena dosa itu memberatkan, membebankan. Maka hidupnya pun menjadi tenang, dadanya lapang, fikirannya tenang, hatinya damai. Orang yang tidak berdosa, maka mukanya pun ceria, berseri-seri, dan tak pernah mengeluh. Meskipun diuji oleh Allah, ia tetap menyebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, bagaimanapun keadaan saya ini semua adalah kebaikan. Allah berikan kepada saya ujian berupa penyakit. Ini adalah yang terbaik untuk hidup saya. Pasti di sebaliknya ada hikmahnya. Tenang dia, tidak pernah mengeluh.
Jadi orang yang tidak berdosa tidak akan mungkin menderita di dalam hidupnya, karena dosa yang merupakan beban yang berat itu tidak ada pada dirinya, maka dia tidak bawa apa-apa. Coba lihat orang yang bawa beban yang berat di punggungnya berjalan dengan orang yang tak bawa apa-apa di punggungnya berjalan, seperti apa? Dua orang ini berjalan, yang satu bagaimana dan yang satu lagi bagaimana? Begitulah kehidupan kita ini. Lihat orang yang berdosa menjalani hidup dengan orang yang tak berdosa menjalani hidup. Jelas sekali, jauh bedanya. Sangat berbeda sekali. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, ini kaitannya dengan hari akhirat. Di hari akhirat kelak, setiap orang yang berdosa itu, dan kamu wahai orang-orang musyrik, dosa yang kamu lakukan dosa besar, syirik. Syirik itu adalah dosa yang besar. Dan kamu sekarang ini tak juga mau mengikuti petunjuk, mengikuti kebenaran, mentauhidkan Allah, maka kamu tunggulah sampai kematianmu di dunia ini, kemudian nanti di akhirat kamu pasti akan dikembalikan kepada Tuhanmu. Summa, kemudian ila rabbikum marji'ukum, kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Tetapi kamu kembali bukan kembali begitu saja, kamu kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan selama hidup di dunia. Fayunabbi'ukum, dan akan memberitahukan kepadamu. Allah memberitahukan dengan apa? Dengan balasan dari sisinya. Ini dia siksaan sebagai balasan apa yang telah kamu lakukan dahulu di dunia. Maka tahulah dia, Allah memberitahukan kepadanya, tahulah dia bahwasanya apa yang dia lakukan dahulu di dunia adalah perbuatan yang buruk dan tercela, perbuatan menyekutukan Allah. Hati-hati, perbuatan menyekutukan Allah ini dekat sekali dengan kehidupan kita pada hari ini. Ada yang sakit, pergi ke dukun. Ada yang hilang barangnya, pergi ke dukun. Mau dipilih oleh rakyat, pergi ke dukun. Dan banyak sekali. Berselisih dalam rumah tangga, susah dia menyelesaikannya, pergi ke dukun. Ini manusia pada hari ini, mau yang instan. Padahal sebenarnya ia adalah pembohongan. Ia adalah dusta terhadap kebenaran. Karena mereka itu selain Allah itu bukan yang menyelesaikan masalah, malah mereka itu adalah yang membuat masalah dan menambah masalah, menjadi lebih besar lagi, dan manusia menjadi lebih sesat lagi. Fayunabbi'ukum, dan Allah akan memberitahukan kepadamu bima kuntum fi takhtalifun, terhadap apa-apa yang dahulu kamu ketika di dunia memperselisihkannya atau berselisih. Perselisihan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang beriman mentauhidkan Allah, orang-orang kafir menyekutukan Allah. Perselisihan ini tak selesai di dunia. Orang beriman mati dalam keimanan, orang kafir mati dalam kekufuran. Tak ada penyelesaian. Maka penyelesaian ini nanti di hari akhirat. Allah yang berkuasa di hari akhirat akan memberikan penyelesaian. Berikutnya lagi, ayat yang berikutnya, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard, dan dialah Allah yang menjadikan kamu wahai manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Allah ciptakan kita untuk berdiam di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Tafsiran yang pertama, khalifah dari kata khalafa yakhlifu, maknanya adalah menggantikan. Menggantikan apa? Menggantikan generasi yang dahulu. Generasi yang dahulu mati, kemudian kita meneruskannya. Yang dahulu mati, kemudian kita lahir, kita hidup. Yang mati sudah berlalu, sekarang kita yang hidup, yang menjalankan kehidupan pula. Selepas ini nanti kita pula yang mati, kemudian diganti pula oleh generasi yang berikutnya. Nah, keadaan manusia yang ganti mengganti ini disebut sebagai khalifah. Rasulullah wafat, siapa yang menggantikan Rasulullah setelah wafat? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar disebut sebagai khalifah, pengganti Rasulullah.
Maka kata khalifah di dalam Islam secara bahasa maknanya bukan pemimpin-pemimpin yang menjadi sombong dengan kepemimpinannya, tidak. Karena khalifah sebagai kata khalifah pengganti maknanya adalah yang meneruskan tanggung jawab, sebagai yang melanjutkan amanah. Maka khalifah itu sebenarnya adalah tanggung jawab yang berat. Tapi pada hari ini ketika diangkat jadi pemimpin, bersujud syukur, berterima kasih, bergembira, diarak sekeliling kota, satu hari satu malam berpesta pora. Ini telah memahami dengan salah makna kepemimpinan itu. Karena kepemimpinan itu sebenarnya adalah amanah. Maka dalam Islam pemimpin itu khalifah. Khalifah itu maknanya pengganti. Ini tafsiran yang pertama. Ini dari sisi bahasa. Dan lebih hebat lagi kalau bawa ke tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua, khalifah itu maknanya adalah pengganti Allah di muka bumi. Jadi kalau disebut khalifah, khalifatullah fil ardi, khalifah Allah di muka bumi, bermakna seperti apa yang Allah kehendaki, seperti itu yang kita lakukan di muka bumi ini. Andaikan kita melakukan perbuatan tidak seperti yang Allah kehendaki, maka lucutlah makna kekhalifahan. Artinya tidak dapat disebut sebagai manusia yang Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi. Itu bukan manusia yang tidak mengikuti petunjuk Allah di muka bumi, bukan manusia. Lalu apa kita sebutnya kalau bukan manusia? Yang menerkam sesama kawannya sendiri siapa ini? Binatang buas. Menerkam sesama sendiri, mendengki sesama sendiri, bermusuhan sesama sendiri. Sepertinya sebenarnya bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh kamu mesti kasih mengasihi, kamu sayang menyayangi, kamu tolong menolong, hormat menghormati, mulia memuliakan. Satu kesatuan kamu hendaknya. Tapi manusia pula tidak seperti yang Allah kehendaki, maka hilanglah makna kekhalifahan darinya. Tak ada lagi makna kekhalifahan. Padahal Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di permukaan bumi. Jadi makna khalifah dengan makna yang kedua yang disampaikan oleh ulama tafsir ini membawa makna lebih hebat lagi, yaitu khalifah adalah sebagai pengganti Allah di muka bumi ini, sebagai yang menjalankan hukum Allah di muka bumi. Jadi yang menjalankan hukum selain hukum Allah itu dapat disebut sebagai khalifah? Tidak. Kalau tidak dapat disebut sebagai khalifah, yaitu manusia, lalu disebut sebagai apa ya? Tidak manusia. Ini bahasa lembutlah sedikit, tidak manusia. Maka di saat hukum Allah itu tidak dijalankan oleh manusia, padahal manusia itu sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka manusia di muka bumi ini seperti di dalam hutan sana. Maka disebut juga hukum yang berlaku dalam hutan, hukum apa? Hukum rimba, yang kuat menerkam yang lemah. Nampak singa datang, maka kijang dan kambing pun lari. Singa datang, begitu juga pada hari ini penjajah datang, semua berlarian. Yang besar menerkam yang kecil. Apalagi pada hari ini dunia ini ditegakkan pula di atas satu sistem, namanya sistem kapitalisme. Kapital. Siapa yang punya modal besar, dialah yang menguasai bumi ini. Hilang sudah hukum Allah yang mulia itu untuk memuliakan manusia. Sekarang sudah hilang kemuliaan manusia, disebabkan karena hukum yang dijalankan adalah hukum kapitalis, yaitu yang berdasarkan kepada kapital, modal. Maka orang yang keji, yang hina pun, kalau dia punya uang banyak, dia beli iklan di TV, setiap hari dia muncul di sana pakai songkok. Ketika pergi haji disorot dan diulang berkali-kali, dah jadi orang mulia. Karena dia punya modal kapitalisme. Tapi apa yang dia buat tak diperhitungkan. Ini sesuai dengan petunjuk Allah tak yang dia buat dalam kehidupan sehari-hari? Tidak diperhitungkan, maka hilanglah nilai yang sejati dari kehidupan manusia.
Maka ayat Al-Quran memunculkan kembali, ini dia nilai sejati, ini dia nilai murni, ini dia petunjuk yang sebenarnya petunjuk. Qul inna hudallahi huwal huda. Ini dia petunjuk Allah yang sebenarnya petunjuk. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau kamu ikuti kehendak hawa nafsu mereka setelah datang petunjuk kepadamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindungmu dan tidak akan menjadi penolongmu. Kamu jalanilah hidup dengan dirimu sendiri. Kita yang lemah, yang memiliki keterbatasan, menjalani hidup dengan diri kita sendiri. Bagaimana nasib kita ini? Akan sengsara, akan merana. Disinilah risalah Islam itu mesti disampaikan untuk menyelamatkan bumi ini. Maka berat ini tugas kita ini, menyampaikan risalah kebenaran ini. Tapi tak semua orang pula yang mau mendengarnya. Ada yang mau, berat pula untuk mengamalkannya. Tapi lebih banyak lagi yang tak mau, bahkan menolaknya, bahkan juga ini lebih dahsyat lagi, yaitu memusuhi orang yang menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan dibukakan fikiran, kemudian dibukakan hati sehingga dapat menerima kebenaran. Kebaikan akan kembali kepada diri sendiri. Hidup ini adalah sebagai ujian. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Dan Allah mengangkat sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat. Beberapa derajat. Ini sebahagian yang lain diangkatkan ke atas sebahagian yang lain beberapa derajat. Dalam perkara apa ini? Di penghujungnya ada disebutkan fima atakum, dalam perkara apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Apa yang diberikan kepada kita sehingga kita lebih dari orang lain? Mungkin badan kita lebih kuat dari orang lain, mungkin ilmu kita lebih banyak dari orang lain, mungkin akhlak kita lebih mulia dari orang lain, mungkin kepakaran yang kita miliki lebih banyak dari yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu, ia adalah sebagai ujian, yaitu akankah kita bersyukur kepada Allah ataukah kita menjadi sombong. Yang menjadi sombong itu akan tepuk dadanya, sayalah yang paling pintar di sini, saya yang paling kaya, saya paling hebat, saya yang paling berkuasa, paling kuat dan lain sebagainya. Akhirnya meninggalkan Allah. Semestinya semua yang ia dapatkan berupa kelebihan itu adalah untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah, untuk menyampaikan kebenaran, untuk memperjuangkan kebenaran, untuk berkorban demi tegaknya kebenaran. Mestinya begitu. Tetapi manusia gagal dalam ujian ini, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang dirahmati oleh Allah. Allah beri kita kekuatan sampai kita ke pengajian ini. Ada orang yang tidak diberi kekuatan sehingga tak dapat sampai ke pengajian ini. Alhamdulillah kita dapat sampai ke pengajian ini. Kita bermakna telah bersyukur. Allah beri kita kelebihan berupa kekuatan dan kita gunakan seperti yang Allah kehendaki. Tapi ada pula orang yang gagal, diberi kekuatan bisa, jangan ke tempat pengajian ini, jauh dari tempat ini dia pun datang, ke puncak gunung pun dia mendaki, ke puncak gunung dia mendaki, berhari-hari dia menangkap ikan di tengah laut, tetapi ke masjid dia tak sampai, beribadah tidak, padahal tujuan hidup di dunia adalah untuk beribadah. Ini gagal dalam menjalani hidup di dunia ini. Apabila perkara ini telah terang, telah jelas, maka penutup ayat, penutup surah, karena ayat ini ayat yang terakhir dari surah Al-An'am, maka Allah menerangkan tentang dua. Pertama, ancaman, dan yang kedua, berita gembira. Ancaman untuk yang belum juga mau menerima kebenaran, maka Allah amat cepat siksaannya. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya. Artinya jangan dikatakan bahwasanya
Allah tidak mampu untuk menyiksa sekarang, Allah mampu menyiksa sekarang. Hanya saja mungkin apabila belum lagi disiksa sekarang, Allah beri tangguh supaya mau bertaubat. Ini sudah umur sekian tahun belum juga mau bertaubat lagi. Oh, bermakna memang tidak mau diberi tangguh. Maka makna yang kedua dari sari'ul iqab, amat cepat siksaannya atau iqabnya adalah amat cepat di dalam menghisab. Apabila Allah menghendaki untuk menyiksa, Allah bisa menyiksa langsung tanpa menunggu waktu lagi, apabila Allah menghendaki demikian. Atau makna yang ketiga, amat cepat bermakna tidak memerlukan waktu yang panjang dan bisa menyiksa dalam waktu yang sama kepada banyak orang sekali. Cepat. Kalau kita umpamanya untuk menyembelih kambing, umpamanya kita menyembelih kambing satu. Semakin banyak kambing, semakin lambat kita dalam penyelesaian penyembelihan itu. Kalau hanya 5 saja, cepat. Umpamanya di masjid kita waktu hari raya kurban, 5 ekor saja, cepat. Ada di masjid lain 20 ekor, lambat. Tetapi apabila disebut Allah yang maha menyiksa itu cepat, mau 100, mau 2000, mau 1 juta, mau seluruh manusia di muka bumi ini dalam waktu yang singkat, semua disiksa, semua binasa. Seperti yang berlaku dahulu pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Cepat sekali air naik ke atas, menutupi muka bumi sampai ke puncak gunung, semua terbenam mati kecuali yang berada di dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Sari'ul iqab, amat cepat siksaannya. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dahulu telah pernah kita sampaikan bahwasanya Allah dengan ampunan dari sisinya dan dari kasih sayang dari sisinya memasukkan hamba-hambanya ke dalam surganya. Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatih. Rasulullah pernah ditanya, karena Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, bukan amal kita yang memasukkan kita ke dalam surga. Begitu juga bukan amalmu ya Rasulullah. Ya, bukan amalku. Yang memasukkan aku ke dalam surga adalah ampunan dan rahmat Allah. Ampunan dari Allah Al-Ghafur, kemudian rahmat dari Allah Ar-Rahim. Jadi ketika ayat ini disebut wa innahu laghafurur rahim, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang, artinya yang akan memasukkan hamba-hamba yang diampuni dan disayangi itu ke dalam surga. Tapi siapa mereka itu? Yang mau menerima kebenaran. Kebenaran itu berupa apa? Kebenaran itu berupa Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, mentauhidkan Allah. Lalu kebenaran itu adalah berupa apabila manusia itu berdosa, segera bertaubat kepada Allah, sehingga dengan bertaubat itu manusia tidak lagi disiksa dan terus dimasukkan ke dalam surga. Kebenaran itu berupa apa? Kebenaran berupa petunjuk yang telah Allah turunkan untuk diikuti sehingga kita berhasil dalam ujian hidup di dunia ini. Dengan demikian Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang akan memasukkan ke dalam surganya. Inilah dia hakikat hidup di dunia. Ayat-ayat seperti ini berulang kali dalam Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Supaya kita terus ingat. Jangan sampai lupa. Karena manusia memiliki sifat pelupa. Maka ingatkan diri ini dengan terus menghadiri majlis-majlis yang membawa kita kepada peringatan. Peringatan itu akan menyadarkan kita dan membuat kita menjadi lebih berhati-hati, bahkan menambah keimanan dan keyakinan, sehingga kita dapat memastikan setiap apa yang kita jalani itu betul-betul mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat kita jadikan sebagai bimbingan di dalam hidup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.